Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Dian Anggraini dengan NIM akhir 030, Aisyah Agista dengan NIM akhir 032, Mutia Putri dengan NIM akhir 034, Alicia Caroline dengan NIM akhir 037, dan Verstania dengan NIM akhir 039. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami untuk menuntaskan proyek biostatistika. Baik, saya mulai dari latar belakang penelitian. Serai wangi diketahui mengandung berbagai senyawa bioaktif seperti citronellal, geraniol, citronellol, citral, eugenol, dan limonin yang telah dilaporkan memiliki aktivitas antifungi. Di antara senyawa tersebut, citronellal merupakan komponen dominan yang memiliki kemampuan kuat dalam menekan pertumbuhan jamur patogen. Selain itu, eugenol dan turunannya juga dilaporkan memiliki efek farmakologi sebagai antifungal yang signifikan. Menariknya, kapal endofit yang hidup di dalam jaringan tanaman seringkali mampu menghasilkan metabolit sekunder yang mirip dengan tanaman inangnya. Oleh karena itu, kapal endofit dari tanaman serai wangi berpotensi memiliki kemampuan yang sama dalam menghambat pertumbuhan kapal patogen. Selanjutnya, hipotesis penelitian. Hipotesis 0 atau H0 menyatakan bahwa kapal endofit asal tanaman serai wangi tidak berpengaruh dalam menghambat pertumbuhan kapal patogen Fusarium sp dan Coleotrichum sp. Sedangkan hipotesis alternatif atau H1 menyatakan bahwa kapang endofit asal tanaman serai wangi berpengaruh terhadap hambatan pertumbuhan kapang patogen Fusarium sp dan Coleotrichum sp. Berikutnya, saya akan menjelaskan analisis data. Pada penelitian ini, pengambilan sampel dilakukan menggunakan metode systematic sampling. Dari total populasi 9 isolat kapang endofit yang diberi kode D1 sampai D9, ditentukan satu titik awal secara acak. Kemudian dipilih isolat dengan interval sekitar 2 unit, sehingga diperoleh 5 sampel untuk dianalisis. Nah, selanjutnya kita akan melakukan uji normalitas terlebih dahulu. Nah, uji normalitas itu dilakukan untuk memeriksa apakah data berdistribusi normal. Nah, uji ini itu perlu dilakukan karena uji parametrik yang akan kita gunakan, yaitu t-test, mengasumsikan bahwa data itu berasal dari populasi berdistribusi normal. Nah, karena sampel yang digunakan itu kurang dari 50 jumlahnya, metode yang digunakan adalah metode Shapiro-Wilk. Nah, untuk memudah perhitungan Shapiro-Wilk dengan rumus yang sudah tertera di pojok kanan atas, dilakukan beberapa tahapan. Yang pertama, data atau X diurutkan dari yang terkecil hingga terbesar. X itu berupa sampel persentase rata hambatan kapang endofit atau PGI yang sudah dipilih dari populasi tadi. Lalu dihitung X-bar-nya atau rata sampel dan didapatkan hasil X-bar sebesar 0,519. Lalu masing-masing sampel dikurangi dengan rata dan hasilnya dikuadrat. Didapatkan bahwa hasil total selisih sampel dan rata yang dikuadrat itu sebesar 0,1169. Hasil perhitungan ini adalah untuk rumus pada penyebut atau bagian bawah yang di rumus tertera di atas. Untuk pembilang, hal yang pertama yang harus kita lakukan itu menghitung M. M itu memiliki rumus N dibagi 2. N itu mewakili jumlah total data. Didapat bahwa M itu ada 5 pasang data. Lalu, X10 dikurangi X1, lalu X9 dikurangi X2, hingga sampel terakhir dengan pola demikian. Setelah didapat, hasil selisih pertama dikalikan dengan koefisien berdasarkan tabel Shapiro-Wilk. Nah, tabel koefisien ini didapat dengan membaca tabel di mana N berupa jumlah sampel yaitu 10 dan masing-masing A1, A2, A3, A4, A5 itu akan dikalikan dengan selisih sampel pertama, kedua, dan seterusnya. Hasil perhitungan ini dijumlah, dikuadratkan, dan kita sudah mendapat perhitungan untuk rumus pada bagian pembilang atau bagian atas, yaitu 0,1123 sekian. Nah, lalu hasil dari perhitungan Shapiro-Wilk ini didapat bahwa W hitungnya adalah 0,9628 sekian.
Nah, hasil ini dibandingkan dengan W tabel yang didapat dengan melihat P sebagai taraf signifikansi. Nah, taraf signifikansi yang kita pakai itu 5% atau 0,05 dan N sebagai jumlah sampel yaitu 10. Didapat bahwa W tabelnya adalah 0,842. Sehingga apabila W hitung lebih besar daripada W tabel, menandakan bahwa data terdistribusi secara normal. Oke, selanjutnya adalah uji homogenitas. Jadi, uji homogenitas ini tujuannya untuk melihat apakah dua kelompok ini punya data varians yang sama atau tidak. Nah, di sini kita mempunyai dua kelompok, yaitu Fusarium sp dan Coletotrichum sp. Nah, langkah awalnya kita hitung rata-rata tiap kelompok. Kita hitung menggunakan rumus penjumlahan XI dibagi dengan 5. Dan diperoleh X-bar-nya atau rata-ratanya yaitu 0,47. Lalu kita selisih tiap data dengan rata-ratanya dan diperoleh hasilnya itu pada tabel XI min X-bar. Lalu hasil XI min X-bar kita kuadratkan dan hasil XI min X-bar ini kita jumlahkan untuk mendapatkan hasil 0,0618 yang mana nanti hasil ini akan kita gunakan dalam rumus varians. Nah, untuk rumus varians sendiri, rumusnya ini adalah hasil penjumlahan dari X min X bar kuadrat dibagi N min 1. Di mana hasil X min X bar kuadrat ini adalah 0,0618 dibagi jumlah data atau N itu adalah 5 dikurangi 1 sama dengan 4. Dan diperoleh hasil varians untuk fusariumnya ini adalah 0,01545. Untuk yang Coletotrichum itu sama dengan fusarium, di mana diperoleh hasil penjumlahan dari XI min X bar kuadrat adalah 0,03088 yang akan dibagi dengan N min 1 yaitu 4 dan diperoleh hasil 0,00772. Oke, selanjutnya kita akan menghitung F hitungnya. F hitung ini digunakan rumus varians terbesar yaitu varians dari fusarium dengan hasil 0,01545 dibagi dengan varians terkecil, yaitu variansnya Coletotrichum, yaitu 0,00772, dan diperoleh hasil 2,001 sekian. Selanjutnya kita lihat dari F tabel. F tabel sendiri kita dapatkan dari rumus N-1. Nah, rumus ini berbeda dengan rumus ANOVA, karena uji homogenitas ini fokus terhadap kesamaan varians antar kelompok. Sedangkan kalau ANOVA sendiri itu untuk menguji perbedaan rata-rata antar kelompok. Dan dari tabel ini kita bisa lihat kalau F tabelnya adalah 6,388. Yang kalau kita bandingkan dengan F hitung, F tabel ini lebih besar daripada F hitungnya. Artinya data ini homogen dan bisa lanjut untuk t-test atau ANOVA. Oke, selanjutnya di sini ada t-test. Jadi t-test ini digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata daya hambat kapang Endophytes serai wangi terhadap dua kapang patogen, yaitu Fusarium sp dan Coletotrichum sp berdasarkan data hasil pengujian antagonismenya. Jadi berdasarkan perhitungan yang tertera tuh diperoleh varians Fusarium sp itu sebesar 0,01545 dan Coletotrichum sp sebesar 0,00772. Nah, jadi nilai varians ini tuh yang akan digunakan ke dalam rumus standar error. Tapi kenapa di sini masih ada perhitungan standar deviasi? Perhitungan standar deviasi ini tuh dilakukan untuk menentukan jenis t-test apa yang akan kita gunakan. Jadi t-test yang kita gunakan ini tuh ada t-test to sample assuming unequal atau Welch's t-test. Nah, jadi di sini ada perhitungan standar error. Jadi standar error ini tuh dihitung untuk mengetahui variasi rata-rata kedua kelompok. Jadi varians Fusarium sp dan Coletotrichum sp ini masing-masing dibagi dengan jumlah ulangannya, yaitu 5. Lalu dijumlahkan dan diakarkan sehingga diperoleh nilai standar errornya itu tuh 0,06807 sekian yang akan digunakan dalam perhitungan nilai T hitung. Nah, nilai T hitung ini diperoleh dari selisih rata-rata daya hambat antara Fusarium sp yang sebesar 0,47 dan Coletotrichum sp yaitu sebesar 0,568. Lalu dibagi dengan standar error. Standar error yang didapat tadi sebesar 0,068
0,068 sekian, sehingga diperoleh nilai T hitungnya tuh minus 1,4 sekian. Lalu ada perhitungan DF atau derajat bebas. Jadi derajat bebas ini dihitung menggunakan rumus Weld karena varians kedua kelompok itu tuh nggak sama. Jadinya diperoleh nilai DF-nya itu sebesar 7 yang akan digunakan untuk menentukan nilai T kritis. Nah, jadi di sini ada tabel untuk mengetahui T kritisnya. Jadi di sini tuh kita menggunakan two-tail test karena uji dua arah ini tuh menguji apakah ada perbedaan tanpa peduli arah mana yang lebih besar. Terus juga tadi kan DF yang didapat itu 7 dan uji dua arah pada taraf signifikasinya itu sebesar 0,05 sehingga diperoleh T kritisnya itu sebesar 2,364. Nah, jika kita bandingkan tadi dengan T hitung, tadi kan nilai T hitung itu didapat minus 1,4 yang dimana hasilnya itu lebih kecil dari T kritis. Maka bisa disimpulkan hipotesis nolnya itu diterima. Terus juga tidak terdapat perbedaan rata-rata daya hambat antara kedua kapang patogen tersebut. Oke, selanjutnya uji hipotesis. Uji hipotesis yang digunakan merupakan uji Z, yaitu metode statistik inferensial yang digunakan untuk menguji hipotesis. Langkah-langkahnya yang pertama adalah menghitung rata-rata sampel fusarium. Didapatkan rata-rata sampel itu sebesar 0,47 untuk sampel fusarium dan sampel koletotrikum sebesar 0,568. Kemudian kita menghitung populasi rata-rata untuk populasi fusarium SP. Didapatkan hasil rata-rata populasinya itu sebesar 0,4944 sekian. XI-nya ini nanti dikurangi dengan rata-rata populasi dari fusariumnya itu, kemudian dikuadratkan dan dijumlah, sehingga mendapatkan angka sebesar 0,07582 sekian. Nah, angka ini itu digunakan untuk menghitung varians dari fusarium, di mana rumusnya yaitu sigma XI dikurangi rata-rata populasi fusarium dikuadratkan dibagi jumlah populasi, di mana hasilnya itu yaitu sekitar 0,0084 sekian. Kemudian perlakuan sama juga dilakukan pada koletotrikum, di mana rata-rata populasi koletotrikum ini sebesar 0,5866 dan variansnya yaitu sebesar 0,005466 sekian. Kemudian hasilnya tadi itu dimasukkan ke dalam rumus Z-hit, di mana rumusnya yaitu X rata-rata sampel fusarium dikurangi rata-rata sampel koletotrikum dikurangi rata-rata populasi fusarium ditambah rata-rata populasi koletotrikum dibagi dengan varians fusarium dibagi sampel fusarium ditambah varians koletotrikum dibagi jumlah sampel koletotrikum dan didapatkan sebesar negatif 0,1096158824 sekian. Hasil Z-hit ini kemudian dibandingkan dengan titik kritis pada kepercayaan 0,95, titik kritisnya itu sekitar 1,96. Nah, karena Z-hitungnya ini kurang dari 1,96, hipotesis yang bisa kita ambil adalah tolak H0. Sehingga kesimpulannya yaitu kapang endofit asal tanaman serai wangi tidak dapat menunjukkan perubahan yang signifikan dalam menghambat pertumbuhan kapang patogen fusarium dan koletotrikum. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan. Demikian pemaparan dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.